Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 865-868. Untuk penjahat seperti itu, bagaimana Li Fugui bisa melepaskannya begitu saja? Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia melirik ke arah Crow dan yang lainnya, lalu mendatangi Sun Hu dan bertanya dengan serius, "Berapa hutangmu pada mereka?" Sun Hu menangis. Karena rasa sakit, ekspresi wajahnya semua telah dipelintir menjadi satu. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan dari Li Fugui, Dewa Kematian, matanya penuh ketakutan, dan bibirnya bergetar ketika dia berkata, "Saya baru saja meminta mereka untuk mendapatkan 10.000 yuan, dan hanya dalam waktu setengah bulan, sudah mencapai 10.000 yuan, 1 juta. Li Fugui berjalan menuju Crow sambil tersenyum. Sebelum dia mencapai sisi berlawanan dari Crow, Crow berkata dengan wajah pucat, "Adik, kami memiliki aturan sendiri dalam industri ini, 10.000 yuan ini." Sebelum burung gagak selesai berbicara, Li Fugui mengeluarkan kartu banknya dari tubuhnya. Kemudian dia melihat ke arah burung gagak dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak peduli apa peraturan Anda. Saya hanya mengakui peraturan negara tentang pinjaman swasta. Dia meminjamkan Anda 10.000, bukan, saya akan memberi Anda 10.300 sekarang." Gagak beberapa saudara laki-lakinya saling memandang dengan bingung. Melihat wajah mereka tahu betapa tidak bahagianya mereka dengan perilaku Li Fugui. Bagaimanapun, Crow adalah gangster di jalan, dia ingin kehilangan muka. "Saat saya datang ke sini kali ini, saya berencana untuk mengambil alih gedung tidak berharga ini dan tidur dengan saudara perempuan Sun Hu. Tapi sekarang, bangunan itu belum diambil, gadis itu belum tidur dengannya, dan dia meminjamkan 10.000 yuan selama 15 hari, tetapi pihak lain benar-benar mengembalikannya 10.300 yuan. Dia adalah seorang peminjam, dan dia bukan seorang pengemis. Anda harus selalu bersikap masuk akal saat melakukan sesuatu, bukan?" Menekan kegelisahan di hatinya, Crow menarik napas dalam-dalam dan berbisik kepada Li Fugui, "Adik kecil ini, apa yang kamu lakukan melanggar aturan, aku." Sebelum Crow selesai berbicara, Li Fugui tampak tak berdaya. Tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Peraturan ditentukan oleh orang-orang, jika kamu pernah bertemu denganku sebelumnya, peraturanmu pasti sudah lama diubah." Gagak-gagak memiliki wajah yang gelap dan mengumpulkan keberaniannya. Dia menatap Li Fugui dan mengancam, "Adik, kamu tidak baik, jangan salahkan saya karena tidak adil." Saat dia mengatakan itu, Crow benar-benar mengeluarkan pistol dari tangannya. Li Fugui langsung tertawa, dia benar-benar tidak punya alasan untuk menghadapi bajingan ini, tapi sekarang dia akhirnya menemukan alasan yang cukup. Berpikir seperti ini, Li Fugui melangkah maju dan mengambil pistol dari tangan Crow, lalu mengangkat kakinya dan menendang Crow menjauh. Ketika burung gagak itu jatuh ke tanah, Li Fugui melangkah maju sambil mencibir, menempelkan moncong senjatanya ke kepala burung gagak itu dan berkata, "Dasar jalang bodoh, aku tidak ingin berkenalan denganmu. Tapi ternyata tidak, kuharap kamu bersikap tidak sopan." Burung gagak itu berkata dengan keras. Muntah darah, keempat pria di sebelahnya saling memandang, seluruh tubuh gemetar. Li Fugui mendapat ide, mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Lin Ziwen. Setelah memberitahu Lin Ziwen di mana dia berada saat ini, dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Ziwen, kemarilah, saya punya beberapa ternak di sini. Anda dapat membawa beberapa kroni ke tambang." Ketika Crow dan keempat saudara laki-lakinya mendengar ini, mereka langsung panik. Pria yang paling dekat dengan pintu hendak melarikan diri. Tetapi begitu dia berbalik, Li Fugui melangkah maju dan menangkapnya. "Lari, haha, sudah terlambat." Setelah melemparkan anak itu ke tanah, Li Fugui duduk. Dia duduk di kursi dan diam-diam menunggu Lin Ziwen datang. Tidak lama kemudian, Lin Ziwen memimpin beberapa saudara laki-lakinya ke pintu. Ketika pria ini muncul,
Wu dan keempat anak buahnya semuanya roboh ke tanah. Dia tidak pernah menyangka akan ditendang dengan kuat di pelat baja hari ini. Li Fugui tidak menunggu Lin Ziwen berbicara, dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Tuan Lin, aku akan merepotkanmu lagi kali ini. Lin Ziwen sangat pintar, dan dia bisa mengetahuinya dalam sekejap. Bahwa Li Fugui tidak ingin ada yang membawanya, kenali identitas aslinya. Jadi dia menunjukkan senyuman tipis, melirik ke arah Crow dan yang lainnya, lalu melihat ke rumah tua ini, lalu berkata terus terang, "Saudaraku, rumah ini sudah berumur bertahun-tahun, bukan? Bagaimana dengan ini? Komunitas saya yang baru berkembang di sana kebetulan ada rumah model yang dijual baru-baru ini, dan saya akan meminta seseorang memberikan kuncinya setelah selesai." Setelah mendengar ini, Li Fugui tidak sopan dan berteriak kepada Sun Yan di dalam ruangan, "Guru Sun, silakan keluar." Sun Yan buru-buru keluar, dan buru-buru melangkah maju dan membungkuk kepada Lin Ziwen. "Halo, Tuan Lin." Lin Ziwen melambaikan tangannya dan tersenyum dan berkata, "Guru Sun, kan, ngomong-ngomong, kita pernah bertemu sebelumnya, ini rumahmu." Sun Yan tersipu. Setelah menyeka air mata dari sudut matanya, Lin Ziwen mengangguk dan berkata, "Ya." Lin Ziwen langsung memahami sesuatu. Dia tersenyum dan berkata kepada Sun Yan, "Baiklah, maka aku tidak akan memberikan rumah itu kepadanya, tetapi memberikannya saja kepadamu." Sun Yan baru saja membuka mulutnya untuk menolak, tetapi dia tidak menyangka Li Fugui akan tersenyum dan berkata, "Guru Sun, kenapa tidak Anda berterima kasih kepada Tuan Lin secepatnya?" Mata Sun Yan membelalak dan dia berkata dengan terkejut, "Ah, ini." Li Fugui sama sekali tidak sopan dan berkata dengan serius kepada Lin Ziwen, "Tuan Lin, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Guru Sun." Lin Ziwen tersenyum santai dan berkata, "Saudaraku, sama-sama, tidak apa-apa. Saya akan mengirim hewan-hewan ini ke tambang terlebih dahulu, pergi ke ladang, ngomong-ngomong, yang punya lengan dan kakinya patah." Li Fugui tidak menanyakan pendapat Sun Yan, dan berkata terus terang, bahwa dia ke sana juga dan beritahu Wang Langzong, tapi jangan siksa dia sampai mati, biarkan dia sembuh setelah cederanya, jujurlah tinggal di tambang selama 3 tahun. Lin Ziwen mengangguk cepat dan setuju, segera. Hanya orang tua Sun Yan, Li Fugui dan Sun Yan yang tersisa di ruangan itu, orang tua Qi Kuai Kuo. Sun Yan mengetahui bahwa putra mereka telah dibawa pergi oleh Lin Ziwen. Meskipun kedua lelaki tua itu tahu bahwa putra mereka dalam bahaya, mereka hanya bisa terus mengutuk dan menghapus air mata ketika memikirkan apa yang telah dilakukan putra mereka bertahun-tahun. Melihat hal ini, Li Fugui berkata terus terang kepada ayah Sun Yan, "Paman, jangan khawatir, Sun Hu akan baik-baik saja. Saya meminta teman saya untuk mengajaknya berolahraga. Meski memakan waktu 3 tahun, saya jamin tidak akan memakan waktu lama, lebih dari sehari. Dalam 2 tahun, saya bisa memberi kedua orang tua saya seorang putra yang baik yang berbakti, bijaksana, dan mampu menghasilkan uang." Meskipun orang tua Sun Yan tidak tahu siapa Li Fugui, mereka mengira anak ini sebenarnya mengenal Lin Ziwen, dan masalah ini ditangani dengan bersih hari ini. Lili, melihat ekspresi tulus di wajah Li Fugui, secara alami mempercayai kata-kata Li Fugui sekarang. Setelah kedua orang tua itu berangsur-angsur tenang, Ibu Sun Yan sepertinya telah mengetahui hubungan antara Sun Yan dan Li Fugui, dan hendak menyeret ayah Sun Yan keluar untuk membeli bahan makanan. Tanpa diduga, Lin Ziwen sudah mengatur agar anak buahnya untuk transfer kontrak dan perumahan yang ditandatangani. Kunci dikirimkan ke pintu Anda. Sun Yan masih berencana untuk menolak, namun Li Fugui tidak berpikir 2 kali dan menandatangani nama Sun Yan di kontrak. Di depan orang tua Sun Yan, dia meraih tangan Sun Yan dan membubuhkan sidik jarinya di atasnya. Sun Yan tertegun sejenak, melihat kontrak dan kunci rumah baru di atas meja, emosinya campur aduk. Orang tua Sun Yan berkata dengan senyuman di wajah mereka, "Anak muda,
kamu dan Xiaoyan tunggu dulu, kita pergi keluar untuk membeli bahan makanan dan mungkin perlu waktu 1 jam untuk kembali. Kamu tidak boleh pergi hari ini. Kamu harus tinggal di rumah untuk makan. Li Fugui tidak menolak dan mengangguk cepat untuk berterima kasih padanya. Setelah orang tua Sun Yan pergi, Li Fugui duduk di depan Sun Yan. Melihat wajah cantik Sun Yan, dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih marah?" Sun Yan menangis, menggelengkan kepalanya, bangkit dan mendatangi Li Fugui. Fugui melangkah maju dan meraih tangan Li Fugui. Li Fugui tercengang. Dia tidak bereaksi sampai dia datang ke pintu kamar tidur dan bertanya dengan cepat, "Guru, apa yang kamu lakukan?" Sun Yan tidak menjelaskan, tetapi berbalik dan menatap Li Fugui. "Apakah kamu tidak mau datang masuk?" Li Fugui ragu-ragu, melihat ekspresi sedih di mata Sun Yan. Dia melepaskan tangan Sun Yan dan berkata terus terang, "Guru Sun, saya tidak ingin memaksa orang lain melakukan apapun. Saya tahu Anda pasti masih marah dalam hatimu. Pegang aku sekarang. Kamu datang ke kamar tidur hanya untuk membalasku dengan benda ini. Jika itu masalahnya, aku pasti tidak akan masuk, Sun." Yan sedikit mengernyit dan menatap Li Fugui dengan heran. Setelah sekian lama, tatapan sedih di matanya menghilang. Tidak ada yang tersisa. Sebelum Li Fugui sempat bereaksi, Sun Yan tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Li Fugui dengan erat. Saat Li Fugui hendak berbicara, bibir merah Sun Yan mencium bibir tebal Li Fugui. Dengan bibir mereka saling berhadapan, seluruh dunia tampak sunyi. Li Fugui sudah mengetahui dari antusiasme Sun Yan bahwa Sun Yan benar-benar berencana untuk bersamanya. Dalam keadaan seperti itu, jika dia tetap bersikeras, dia tidak akan menjadi apa-apa. Setelah menjemput Sun Yan, Li Fugui langsung bergegas ke kamar tidur. Pada saat yang sama, Ye Sid mengobrol lama dengan Ye Ya. Saat dia melihat matahari terbenam, dia membungkuk dan mencium kening Ye Ya, lalu berbalik dan keluar. Setelah tiba di halaman, Ye Sid memanggil 3 ahli seni bela diri kuno di rumah tua itu. Ketiga orang ini adalah 3 orang paling berkuasa di rumah tua. Tidak lama kemudian, ketika ketiga orang itu tiba satu demi satu, Ye Sid menjadi tenang dan kemudian berkendara menuju rumah Ye Xiying. Ini sudah lewat jam 6. Ketika Ye Sid muncul di depan Ye Xiying, Ye Xiying sudah menebak sesuatu melalui ekspresi wajah Ye Sid. Tapi seperti sebelumnya, dia dengan bersemangat melangkah maju dan memegang tangan Ye Sid dengan erat. "Saudaraku, bagaimana kabarmu? Apakah masalahnya berhasil?" Dahi Ye Sid ditutupi dengan garis-garis hitam, alisnya berkerut, dan dia menatap Ye Xiying tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Xiying merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ekspresi wajah Ye Sid. Dia melirik ketiga prajurit kuno di belakang Ye Sid, menjilat bibirnya yang kering, lalu menarik Ye Sid melewati pintu. Begitu dia memasuki ruang tamu, Ye Sid berkata kepada beberapa orang di ruangan itu, "Kalian semua keluar dulu." Ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka tidak bergerak sama sekali. Melihat ini, Ye Xiying berkata dengan wajah cemberut, "Apa yang masih kamu lakukan? Keluar." Pelayan di ruangan itu segera keluar. Ketika hanya ada 2 orang yang tersisa di ruangan besar itu, Ye Sid berbicara dan bertanya dengan dingin, "Saudaraku, aku, Ye Sid, tidak pernah menyinggung perasaanmu selama bertahun-tahun ini, kan? Mengapa kamu menyakitiku seperti ini?" Ye Xiying sepenuhnya bingung dengan kata-kata Ye Sid. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku masih berpikir untuk menyakitimu?" "Aku." Sebelum Ye Xiying selesai berbicara, Ye Sid berkata dengan keras, "Kamu dia tidak menyakitiku? Kenapa tidak? Tidakkah kamu memperingatkanku sebelumnya ketika bajingan kecil ini begitu kuat? Tahukah kamu bahwa aku hampir dibunuh olehnya ketika aku pergi ke sana kali ini?" Ye Xiying tidak terlalu terkejut dengan ini. Lagi pula, Li He sudah bertanya pada Ye Fei secara pribadi mengajak orang untuk menguji seberapa kuat Fugui.
Prajurit kuno biasa rentan terhadap anak ini. Tapi Ye Xiying masih memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, matanya melebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Ah, kamu, saudaraku, itu adalah orang yang bertanggung jawab melindungi rumah lama kita. Mungkinkah kamu membawa seseorang ke sana? Bukankah kamu memukulinya sampai mati?" Ye Xid memiliki wajah gelap dan mengutuk dengan marah. "Jika aku tahu dia begitu kuat, bagaimana aku bisa membawa beberapa prajurit kuno biasa ke sana? Yah, aku tidak bisa menyembuhkan penyakitku, penyakit anak perempuan juga. Anda tahu aturan keluarga kami. Saya tidak bisa lagi membawa orang mati. Jika Anda masih berencana untuk membiarkan saya membantu Anda dan membutuhkan seseorang, hubungi saya. Jika tidak, Anda dapat menemukan seseorang untuk menangani ini menipu dirimu sendiri." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Ye Xid berbalik dan pergi. Ye Xiying buru-buru melangkah maju dan meraih Ye Xid. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang dia bawa, Li Fugui tidak akan cukup untuk membersihkan sampah di keluarganya sendiri. Tapi Ye Xid berbeda. Prajurit kuno teratas di rumah tua semuanya mematuhi perintah Ye Xid. Sekarang Ye Xid tidak mau mengambil tindakan. Dia hanya bisa meminjam seseorang untuk sementara waktu untuk membunuh anak ini. Setelah ide ini muncul, Ye Xiying menghela nafas dan berkata, "Saudaraku, karena kamu telah mencoba yang terbaik, aku tidak akan menyalahkanmu. Ayo lakukan ini. Kamu bisa meminjamkanku 3 prajurit kuno paling kuat di rumah tua itu dulu, dan aku akan membawakannya kepadamu secara pribadi. Tim maju dan setelah membunuh anak ini, aku mengembalikannya kepadamu dan segera pergi untuk merawat Yeyamu." Ye Xid dengan sengaja menunjukkan ekspresi bermasalah di wajahnya, melebarkan matanya dan berkata, "Apa katamu? Tahukah kamu bahwa anak ini bisa muncul di sampingku kapan saja dan membunuhku? Jika kamu meminjam mereka bertiga, siapa yang akan melindungi keselamatanku?" Qi Kuai Ruo menghadapi pertanyaan itu. Ye Xiying tampak tak berdaya dan berkata, "Tetapi jika anak ini tidak mati sekarang, bagaimana saya bisa memikirkan untuk merawat Yaer?" Ye Xid tahu bahwa permintaan Ye Xiying untuk membunuh Li Fugui adalah benar, dan bahwa memperlakukan Ye Ya adalah benar, kebohongan. Sekarang mendengar Ye Xiying mengucapkan kata-kata ini, Ye Xid mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, tapi seperti yang dijanjikan, setelah membawa ketiga orang ini, kamu tidak bisa membiarkan mereka mati tanpa alasan." Ye Xiying mengangguk dengan cepat dan berkata dengan tersenyum, "Saudaraku, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa dengan sengaja menggali lubang untukmu? Ngomong-ngomong, menurut apa yang baru saja kamu katakan, aku akan membawanya bersamamu, kan?" Ye Xid mengangguk, keluar dan berteriak ke pintu, "Kalian bertiga masuk." Setelah ketiga pria itu masuk, Ye Xid berkata kepada mereka, "Dengar, aku akan membiarkan kakak laki-lakiku mengatur tugas selanjutnya untukmu. Setelah tugas selesai, dia akan memberikan masing-masing dari kalian 5 juta hadiah." Setelah mengatakan itu, Ye Xid memandang Ye Xiying, "Saudaraku, apa pendapatmu tentang 5 juta? Ye Xiying terdiam beberapa saat. Meskipun 5 juta untuk satu orang tidak banyak, dia tahu di dalam hatinya bahwa Ye Xid lah yang membelanjakan uang untuknya. Uang membeli hati orang. Tapi percuma saja marah sekarang. Kakaknya sudah mengatakan ini, dia tidak bisa menolak kan? Setelah Ye Xiying mengangguk setuju, Ye Xid berbalik dan pergi. Hanya, begitu dia keluar dari pintu dan masuk ke dalam mobil, Ye Xid menghubungi nomor telepon Li Fugui. Pada saat ini, Li Fugui telah muncul dari kelembutan Sun Yan dan membantu Sun Yan menyeka noda darah, tetapi dia tidak menyangka ponselnya berdering. Setelah menjawab telepon, Ye Xid menceritakan apa yang terjadi tanpa keberatan apapun. Setelah Li Fugui mendengar perkataan Ye Xid, dia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk mengambil kendali penuh atas keluarga Ye. Setelah menutup telepon, Li Fugui mencium kening Sun Yan, lalu tersenyum pada Sun Yan dan berkata, "Guru, kamu tidak harus pergi ke sekolah malam ini.
saat paman dan bibimu pulang nanti, kamu bisa mengantarnya bersamamu perjalanan ke rumah baru. Bahkan jika Sun Yan ingin kembali sekarang, kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Setelah memelototi Li Fugui dengan marah, Sun Yan berkata dengan marah, "Pertama, kamu tidak diperbolehkan memanggilku guru secara pribadi mulai sekarang. Kedua, lain kali harap lebih lembut." Li Fugui tersenyum sedikit, mengangguk cepat. Dan berkata, "Oke, lain kali aku akan lebih lembut. Ada yang harus kuurus di sini, kamu istirahat dulu sementara aku pergi dulu." Sun Yan mungkin juga mendengar isi percakapan antara Li Fugui dan Ye Sid, berpikir bahwa masalahnya melibatkan keluarga Ye, dia tidak berani menunda urusan Li Fugui. Jadi dia membuka tangannya, memeluk Li Fugui erat-erat dan berbisik di telinga Li Fugui. "Hati-hati, Li Fugui." Seperti biasa, memberi Sun Yan senyum percaya diri. Lalu dia berbalik dan pergi. Setelah langit menjadi gelap, Li Fugui tiba di asrama dan buru-buru menghubungi nomor telepon Ye Kang. Setelah beberapa saat, Ye Kang datang sendirian, melihat Li Fugui yang sedang duduk di samping tempat tidur dengan ekspresi serius. Ye Kang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apa yang terjadi? Melihat wajahmu yang tidak bahagia, apakah sesuatu yang besar akan terjadi?" Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan berkata terus terang, "Seseorang datang untuk membunuhku di malam hari." Ye Kang menanggapi ini dia tidak terkejut semuanya. Dia mengeluarkan rokoknya, menyalakannya dan menarik napas dalam-dalam, lalu dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Bukankah hal seperti ini normal?" Li Fugui berkata dengan santai, "Itu normal. Tetapi kuncinya adalah, itu lebih baik dari yang saya harapkan. Anda datang sedikit lebih awal." Ye Kang menyembunyikan senyum di wajahnya dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Saudaraku, apa maksudmu dengan ini?" Li Fugui berkata dengan serius, "Menurut harapanku, kamu boleh tidak bisa resmi bergabung dengan kami sampai sebulan kemudian. Anda menjadi pewaris kepala keluarga. Tapi saya tidak menyangka itu akan terjadi sebulan penuh lebih awal. Saya khawatir Anda tidak akan cukup kuat setelah Anda menjadi pewaris kepala keluarga." Ye Kang tertegun. Setelah beberapa detik, dia membuang rokok di tangannya dan bertanya dengan cepat, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Lelucon apa? Mungkinkah aku akan melakukannya? Segera menjadi pewaris kepala keluarga?" Li Fugui mengangguk. Ye Kang berbalik beberapa kali dan kemudian bertanya, "Apa yang terjadi? Aku benar-benar bingung sekarang." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu takut?" Ye Kang melambaikan tangannya dan berkata, "Takut? Jelas bukan itu masalahnya. Saya hanya tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa saya tiba-tiba menjadi pewaris kepala keluarga?" Li Fugui tidak menjelaskan, tetapi menatap Ye Kang dan berkata terus terang, "Jangan penasaran pertama. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Kamu memberitahuku satu hal. Malam ini, selama kamu mengikuti pengaturanku, aku jamin kamu akan resmi menjadi pewaris kepala keluarga malam ini. Tapi jika kamu ragu, atau menentang menurutku, maka kamu dan ayahmu akan mati. Tidak ada tempat pemakaman." Ye Kang mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dan setelah terdiam selama 3-5 menit, dia berkata dengan keras, "Sialan, saudara, beritahu aku apa yang kamu butuhkan, aku harus melakukannya." Li Fugui bergabung. Dia pergi menemui Ye Kang dan memberitahu Ye Kang segalanya tentang rencananya. Ye Kang tampak pucat dan menatap Li Fugui dan berkata, "Saudaraku, jika kamu melakukan ini, bisakah kamu memastikan keselamatanku?" Li Fugui berkata dengan senyum percaya diri, "Lihat apa yang kamu katakan. Itu tidak bisa menjamin keselamatanmu. Keamanan, tentu saja aku tidak bisa memastikan keselamatanku sendiri. Kita hanya belalang di tali sekarang. Aku tidak akan membiarkan diriku mati, kan?" Ye Kang mengangguk dan melanjutkan, "Oke, kalau begitu, aku mendengarkan kamu ya. Ngomong-ngomong, apakah pamanku masih perlu membuat pengaturan?"
Li Fugui berpikir sejenak dan menghubungi nomor Yesit tepat di depan Ye Kang. Yesit, yang baru saja kembali ke rumah, berada dalam kebingungan. Setelah menjawab telepon, dia buru-buru bertanya kepada Li Fugui, "Adik, apakah ada yang perlu kamu atur?" Li Fugui berkata terus terang, "Kamu harus bersiap kapan saja, saya akan membuat pengaturan malam ini, pergilah ke rumah lamamu. Aku akan meneleponmu nanti, kamu membantuku membersihkan jalan, dan ketika kamu menerima teleponku, ketika kamu bertemu denganku, telepon Ye Sigong, Ye Siwei dan Ye Sixiong." Yesit tidak bodoh, membawa orang-orang ini ke rumah tua. Anak ini pasti melakukan sesuatu yang besar, saudaraku, seberapa yakin kamu? Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang, 99,9%. Yesit bertanya dengan heran, apakah kamu begitu yakin? Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Haha, kepercayaan diri terlalu kecil, saya juga takut mati." Dengan kata-kata Li Fugui, hati Yesit yang menggantung menjadi lega. Setelah dia menutup telepon, dia mengatur sopir dan selalu siap. Li Fugui berbaring di tempat tidur dan mulai menunggu dengan tenang sampai pihak lain datang. Waktu berlalu dan sudah lewat jam 11 malam. Ye Kang tidak mengantuk sama sekali, duduk di tepi tempat tidur dan mengepulkan asap. Di tempat tidur, Li Fugui, yang baru saja mendengkur, tiba-tiba duduk tegak, mengerutkan kening dan berkata kepada Ye Kang, "Bersiaplah." Ye Kang terkejut, menjatuhkan rokok di tangannya, dengan cepat mengatur posisi ponselnya, telepon, lalu menghadap pintu mulai merekam. Saat dia bersiap, sebelum Ye Kang dapat berbicara, pintu telah dibuka. Ketika tiga pria berjubah hitam memasuki pintu, aura pembunuh di ruangan itu tiba-tiba meningkat. Li Fugui melompat dari tempat tidur, berdiri di depan Ye Kang, menatap ketiga pria itu, dan kemudian berkata dengan senyum menghina, "Saya tidak menyangka akan ada beberapa orang lagi yang mati. Katakan padaku, siapa yang memintamu untuk datang?" Begitu dia mendarat, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar pintu. "Bajingan kecil, ini aku." Ye Fei masuk, menyilangkan tangannya, dan berkata kepada Li Fugui dengan senyum bangga, "Bagaimana, aku tidak melakukannya? Tidak menyangka. Benar, meskipun aku dikeluarkan dari lingkaran dalam keluarga Ye karena rancanganmu, aku masih punya cara untuk membunuhmu. Bajingan." Li Fugui hanya tersenyum lembut. Dan saat ini, Ye Kang dengan cepat bergegas, di depan Li Fugui, menghalangi dua kelompok. Di antara orang-orang, Ye Fei berteriak keras, "Ye Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Ketiganya ahli dalam melindungi rumah lama kita. Sekarang kamu benar-benar membiarkan mereka mengikuti kamu untuk menyebabkan masalah. Ini sekolah. Jika kamu bertindak sembarangan di sini, jika keadaan menjadi serius, apakah kita masih membutuhkan reputasi keluarga Ye kita?" Menghadapi pertanyaan Ye Kang, Ye Fei tidak mengambil hati sama sekali. Lagi pula, dia sudah mendiskusikannya dengan ayahnya sebelum datang kali ini. Setelah membunuh Li Fugui, orang berikutnya yang mati adalah Ye Kang. Setelah kematian Ye Kang, dialah satu-satunya yang tersisa di keluarga Ye yang cocok menjadi pewaris kepala keluarga. Saat itu, ayahnya akan berusaha membujuknya dengan kata-kata yang baik. Jika lelaki tua itu tidak setuju, bukanlah ide yang buruk bagi ayah dan anak itu untuk bergabung dan memaksanya untuk memiliki bayi. "Ye Kang, jangan gunakan bulu ayam sebagai anak panah. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa sekarang kamu telah memasuki lingkaran dalam? Kamu bisa menggantikanku? Biar ku beritahu, koneksi yang aku, Ye Fei, kumpulkan di Ye keluarga selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Anda. Selain itu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Hari ini saya akan membunuh Li Fugui terlebih dahulu, dan nanti, Anda akan menjadi orang berikutnya yang mati." Menghadapi ancaman Ye Fei, manik-manik halus keringat muncul di dahi Ye Kang.
Tapi dia tetap mengikuti pengaturan Li Fugui dan membujuk Ye Fei dengan keras. Saudara Fei, kamu harus tahu jalan pulang. Kakek pernah berkata, kamu, seperti yang diharapkan Li Fugui sebelumnya, Ye Fei. Saat mendengar kata kakek, matanya langsung menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Dia memarahi dengan keras, diam. Jangan menyebut bajingan tua itu. Saya telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga Ye selama bertahun-tahun, tapi saya melakukan satu hal yang salah, dan dia mengeluarkan saya dari lingkaran dalam keluarga Ye. Itu milikku, tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Setelah mengatakan ini, Ye Fei melambaikan tangannya dan berkata kepada 3 prajurit kuno di sebelahnya, apa yang kamu lakukan berdiri diam, ayo. Ketiga pria itu melihat satu sama lain, dan yang pertama bertanya kepada Ye Kang dengan rasa ingin tahu, Tuan Kang. Ye Fei, yang sangat marah sehingga dia tidak lagi ingin mendengarkan bujukan siapapun, mengutuk dengan keras, apakah kamu sudah melupakan segalanya tentang milikmu? Misi hari ini, siapa yang berani menghentikanku, pukul dia sampai mati. Jika terjadi kesalahan, aku akan memikul tanggung jawab sendiri. Bahkan jika aku tidak sanggup menanggungnya, akan ada ayahku. Li Fugui diam-diam bahagia dalam misinya. Hati ini adalah apa yang dia inginkan. Setelah ketiga pria itu mengangguk serempak, mereka menggunakan kekuatan tersembunyi mereka dan bergegas menuju Ye Kang. Ye Kang ketakutan dan berdiri di sana dengan pandangan kosong, bahkan tidak tahu bagaimana cara menghindar. Pada saat ini, Li Fugui tiba-tiba bergegas dan menarik Ye Kang pergi. Pada saat yang sama, dia mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan menyerang dengan telapak tangan. Pria yang bergegas ke Ye Kang pertama kali dikirim terbang 2 meter jauhnya. Setelah menabrak dinding, terdengar ledakan keras, dan beberapa jempol setebal ibu jari. Garis-garis melintas di dinding beton. 2 prajurit kuno lainnya tertegun sejenak. Sebelum mereka sempat bereaksi, Li Fugui menarik Ye Kang dan berjalan di belakang Ye Fei seperti hantu. Dia meraih leher Ye Fei dengan tangan kirinya. Li Fugui mendengus dingin, Ye Fei. Nak, aku pikir kamu adalah seorang bajingan dan tidak dapat melakukan apapun yang berbahaya, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang bajingan kecil, bahkan tidak memandang rendah kakekmu. Orang seperti kamu pantas mati. Ye Fei bingung. Namun dia tetap yakin bahwa seorang mahasiswa yang direkomendasikan ke Universitas Jiangnan tidak akan pernah membunuhnya. Sambil memikirkan hal ini, Ye Fei menekan kegelisahannya, mengucapkan kata-kata kejam, dan memarahi Li Fugui. Dasar jalang, jika kamu punya nyali, kamu bisa membunuhku. Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat, dan dia mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya. Hanya untuk mendengar suara yang tajam, leher Ye Fei langsung patah. Adegan ini mengejutkan Ye Kang. Dia bergegas mendekat dan berkata dengan terkejut, saudaraku, bagaimana kamu memberikannya kepada? Li Fugui tersenyum lembut dan berkata, bagaimana jika kamu membunuhnya karena hal seperti itu? Pergi, simpan ponselmu, ayo pergi temukan Ye Xiying sekarang. Pikiran Ye Kang berdengung. Dia melihat prajurit kuno yang muntah darah di tanah dan 2 pria yang berdiri di sampingnya. Setelah memaksa dirinya untuk tenang, Ye Kang berkata terus terang, jangan begitu tertegun. Ye Fei sudah mati. Jika kamu ingin hidup, bawalah tubuh Ye Fei bersamamu dan ikut dengan kami. Kedua prajurit kuno yang tidak terluka ini tahu di dalam hati mereka bahwa dengan kecepatan tindakan Li Fugui barusan, orang ini tingkat kultivasinya pasti lebih tinggi dari mereka. Selain itu, mereka sekarang hanyalah master di tahap akhir anjin. Namun kekuatan anak laki-laki di depannya telah mencapai Ming Jin, atau bahkan lebih tinggi dari itu. Dalam hal ini, akan mudah bagi Li Fugui untuk membunuh mereka. Li Fugui melihat kedua orang itu masih tertegun setelah Ye Kang berbicara. Dia menggosok tangannya dan menggoda dengan senyum yang disengaja, kalian berdua. Apakah kamu masih ingin terus berdiskusi denganku? Kedua orang itu panik. Dia melambaikan
Tangannya tangan tergesa-gesa, tidak, kami akan mendengarkanmu. Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak, mengapa kamu mendengarkanku? Kamu harus mendengarkan Tuan Ye sekarang. Keduanya melirik ke arah Ye Kang, lalu mengangguk, ya, kita harus mendengarkan Tuan Ye. Ye Kang berada dalam keadaan kacau. Ketika Li Fugui memberitahunya barusan, dia tidak mengatakan bahwa dia akan memukuli Ye Fei sampai mati. Sekarang Ye Fei sudah mati. Ye Xiying pasti akan melawan. Memikirkan hal ini, melihat Li Fugui berencana pergi ke rumah Ye Xiying setelah meninggalkan rumah, Ye Kang buru-buru berkata, saudaraku, jika kita pergi ke rumah pamanku sekarang, bukankah kita akan mati? Li Fugui tampak percaya diri lagi dan berkata sambil tersenyum. Ada apa? Apakah kamu mundur sekarang? Ye Kang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan tentang mundur, kuncinya adalah. Li Fugui tidak memberi Ye Kang kesempatan untuk melanjutkan menjelaskan. Melihat ekspresi gelisah di wajahnya, dia berkata kepada dia tersenyum dan berkata, saudaraku, beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika garis keturunan Ye Fei tidak dibasmi, bahkan jika kamu menjadi kepala keluarga di masa depan, cepat atau lambat kamu akan diusir oleh orang yang tidak berperi kemanusiaan itu. Lagi pula, akulah yang membunuh orang itu dan aku akan melakukan kejahatan. Sekarang kamu hanya perlu tenang dan bersiap menghadapi penerus langsung kepala keluarga. Ye Kang tidak bisa berkata-kata, tetapi dia dapat memahami dari kata-kata Li Fugui bahwa orang ini benar-benar demi kebaikannya sendiri. Sebelum keluar, Li Fugui melirik prajurit kuno yang jatuh ke tanah. Dia berhenti dan tersenyum marah padanya. Di masa depan, kamu harus lebih pintar ketika melakukan sesuatu dengan orang lain. Untungnya, kamu bertemu denganku kali ini. Tolong jadilah penyayang. Tidak, aku akan mengambil nyawamu. Jika kamu bertemu orang lain, tidak jelas apakah kamu bisa bertahan. Setelah mengatakan itu, Li Fugui mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit dan melemparkannya langsung ke anak itu. Ini sebotol cairan induk Black Spirit. Aku akan menghadiahimu dengan cairan ibu spiritual. Pria itu sepertinya sudah putus asa sekarang. Tapi sekarang, ketika botol kecil itu jatuh menimpanya, miliknya matanya langsung berbinar, dan matanya penuh rasa terima kasih. Dia dengan cepat menahan rasa sakit yang menyiksa di sekujur tubuhnya. Dia berdiri dan berlutut di depan Li Fugui. Terima kasih banyak. Ketika dua lainnya para pejuang kuno melihat pemandangan ini, mereka juga iri, dan sepertinya berharap merekalah yang baru saja dipukuli. Li Fugui melirik kedua orang ini dan berkata perlahan, lihatlah penampilanmu yang tidak berharga. Bukankah kamu hanya sebotol obat penyembuh? Mulai sekarang, selama kamu mengikuti Tuan Ye dengan sepenuh hati dan melindungi keselamatan Tuan Ye, ini akan menanam obat sangat diperlukan bagi Anda. Meskipun rutinitas memberikan permen di tamparan wajah ini agak klise, tidak ada keraguan bahwa cara ini adalah cara terbaik untuk memenangkan hati orang kapan saja. Setelah mereka berdua mengangguk penuh rasa terima kasih, Li Fugui memimpin sekelompok orang dan menyeret tubuh Ye Fei ke gerbang rumah Ye Xiying. Bersambung.